Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Kaffi Nasiri dengan NIM 2421500047. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Mujadid. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tentang tugas UAS yang berjudul regresi linear atau bisa disebut meramal masa depan lewat data masa lalu. Nah, ini yang saya buat adalah bagian UAS saya yang merupakan sebuah pengantar sederhana tentang analisis prediktif. Lanjut pada seri kedua, pada regresi linear itu saya analogikan seperti ini. Pernah gak sih kalian kepikiran ketika main game jam terbangnya itu banyak, otomatis rank kita tuh tinggi, ataupun bisa disebut kesempatan rank kita untuk tinggi tuh banyak, atau bahkan semakin lama kita tongkrong ATM kita cepat habis, atau mungkin bagaimana perusahaan ojol itu tahu harga pasti saat hujan turun atau macet. Nah, dari kehidupan nyata yang sering terjadi di kehidupan kita itu, kita sering menebak-nebak pakai insting, tapi di dunia nyata kita bisa menebak itu kan pasti melalui regresi linear ini. Nah, ini pengenalan awal dari saya, bukan sihir murni statistik. Ini adalah cara menarik satu garis seluruh dari kumpulan data masa lalu, supaya kita bisa memprediksi apa yang bisa terjadi di masa depan secara akurat. Saya beri contoh X dan Y. Nah, si X ini adalah penyebab, dan si Y itu akibat target data yang sudah kita pegang atau modal awal untuk mencari sebuah data masa depan. Itu disebut X. Sedangkan Y itu adalah sebab akibatnya, sesuatu yang ingin kita ramal atau prediksi di masa depan. Cara gampangnya, rahasia utama dalam regresi linear itu adalah line of best fit. Jadi bayangkan kita menyebar titik data X dan Y secara rata di sebuah grafik. Nah, komputer tidak bisa asal menebak. Ia akan mencari garis kecocokan terbaik, line of the best fit. Nah, garis itu ditarik membelah titik-titik secara adil, mencari posisi dengan jarak terdekat atau bisa disebut error terkecil ke semua titik data. Jadi rahasia dari regresi linear itu ada pada garis kecocokan terbaiknya, begitu. Rumusnya itu tenang ya teman-teman, ini gampang dan di internet tersebar luas sih. Bagaimana data regresi linear itu akan kita kaji melalui rumus ini, yaitu Y hasil yang ingin ditebak atau target, X adalah data awal yang kita punya untuk tahu hasil target, dan A adalah titik mulai. Kalau X adalah 0, Y dapat angka berapa? Tanjakan, kemiringan, setiap X, Y tambah berapa? Nah, ini contoh. Mari kita simulasikan. Apa ini saya sudah cobakan. Rumus ditemukan dari kelas kita adalah Y sama dengan 40 tambah 5 kali belajar. Nah, ini oleh Bapak Fahid di minggu kemarin dijadikan contoh pertanyaan pada presentasi teman saya. Jadi saya masukkanlah ke PPT ini agar materi tersebut tidak hilang. Jadi kita ulanglah materinya. Kasus si Budi itu, Budi sama sekali tidak belajar
X sama dengan 0. Ya, nilainya 40 kali 5 sama dengan nilainya 40. Sedangkan si Andi belajar kali 10. Jadi X 5-nya ini 5 kali 10. Jadinya 40 tambah 5. 50 tambah 40 sama dengan 90. Nah, ini bukti regresi linear secara nyata dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi yang sering dipakai di dunia nyata itu ada streaming film. Jam sibuk orang nonton film untuk berisi seberapa besar kapasitas server yang disiapkan. Nah, ini prediksi akurat regresi linear mengubah kumpulan data yang acak menjadi prediksi masa depan yang akurat dapat dipertanggungjawabkan. Akibat dan sebabnya harus logis, harus ada hubungan sebab akibat yang masuk akal antara variabel X dan Y. Contoh, hujan dan penjualan jas hujan. Data dalam regresi linear itu menjadi kunci dari semua fakta yang kita prediksi untuk akurat di masa depan. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.